Yo, what's up? Secara spesial kali ini saya akan membahas mengenai sepatu Ventela yang lagi kontroversi ini. Ini saya akan membahas mengenai dua aspek. Yang pertama adalah mereview sepatu ini sendiri, dan yang kedua mengenai aspek hukum kelegalan sepatu ini. Karena beberapa hari lalu, bukan beberapa hari lalu sih, sekitar 3-4 hari lalu atau minggu lalu lah, pihak fans itu mengklaim bahwa sepatu Ventela telah menjiplak sepatu fans old school. Sebelum itu saya akan membuka sepatu Ventela ini dan saya akan menaruhnya di sini. Ya, gak apa-apa lah ya, taruh di sini. Gak ada meja lagi. Shut the fuck up. No one cares. Know your fucking place. Saya baru beli kemarin. Berdasarkan informasi yang saya dapat, pihak fans itu menggugat Ventela berdasarkan karena siluet-siluet daripada sepatu ini tuh sama dengan fans old school. Mengapa demikian? Karena pihak fans menyatakan bahwa just strap ini menyerupai atau mirip dengan milik mereka, tipe fans old school. Dasar hukum yang digunakan di sini adalah hak kekayaan intelektual atau intellectual property. Hak kekayaan intelektual itu sendiri adalah hak yang berasal dari kegiatan intelektual manusia yang memberikan manfaat ekonomi. Jadi gini, kalau kalian punya sebuah karya atau kalian menciptakan karya itu bisa dikatakan adalah hak intelektual kalian. Misalnya nih, kalian punya gambaran atau lukisan atau kayak gini lah. Nah, ini karya dari Ventela. Maka ini adalah hak intelektual Ventela. Ruang lingkup dari hak kekayaan intelektual itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri. Nah, hak kekayaan industri ini sendiri dibagi menjadi beberapa lagi, mulai dari paten, hak desain industri, indikasi geografis, varietas tanam, dan lain-lain. Lalu berdasarkan tuntutan fans terhadap Ventela yang mendalilkan bahwa sepatu Ventela Public ini memiliki just strap yang serupa atau mirip dengan just strap dari sepatu fans tipe old school, maka undang-undang yang berkaitan di sini ada undang-undang tentang desain industri. Undang-Undang nomor 31 tahun 2000, dan saya akan mencoba membacakan beberapa pasal di dalam undang-undang tersebut. Di sini saya sudah ngeprint ya undang-undangnya. Saya akan membacakan beberapa pasal yang berkaitan, yaitu pada pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Juga terdapat pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Perlu digarisbawahi ada kata baru di sini. Kata baru di sini menjadi sangat rancu karena tidak diatur lebih lanjut di dalam ketentuan undang-undang ini dan menyebabkan banyak multitafsir. Mengingat bahwa fungsi dan tujuan hukum adalah mencapai kepastian hukum, maka kita tidak bisa serta-merta menafsirkan kata baru dengan seenaknya. Tetapi saya akan memberikan beberapa referensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni kata baru memiliki arti bahwa yang belum pernah ada atau belum pernah ditemukan. Tapi jangan berpatokan atau berpedoman dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena kata baru di sini yang tidak diatur lebih lanjut dapat diartikan secara luas. Saya dapat saja mengartikan bahwa kata baru adalah segala sesuatu produk yang belum didaftarkan atau dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, karena pada kasus kali ini kita akan membahas tentang kekayaan intelektual antara pihak fans melawan pihak Ventela. Jadi gini, ketika pihak fans belum mencatatkan just strap pada sepatu old school mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,
Just Strap fansnya kan ada kayak gini kan, hampir mirip lah sama punya Ventela. Maka dapat dikatakan bahwa pihak fans terancam. Begitupun sebaliknya, ketika ternyata pihak fans telah mencatatkan logo Just Strap-nya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Indonesia dan masih berlaku hingga saat ini, maka dapat dikatakan pihak Ventela terancam karena memang pada dasarnya ini menurut opini saya pribadi sih, logo Just Strap pada sepatu Ventela publik ini menyerupai tapi tidak sama ya. Perlu di garis bawah itu, menyerupai tapi tidak sama. Saya yakin pada nantinya kalian akan beropini lain dan berasumsi lain mengenai gugatan fans terhadap Ventela. Pasti banyak dari kalian yang akan mengatakan bahwa fans akan memenangkan gugatan karena fans merupakan suatu brand yang mendunia, brand besar. Meskipun Ventela juga merupakan brand besar, tapi Ventela masih merupakan brand lokal. Itu yang perlu kalian ingat dan mungkin itu merupakan opini kalian. Tapi yang di sini kawan, menjadi permasalahannya bukan seberapa besar brand itu berdiri atau seberapa lama brand itu lahir, tapi bagaimana fans atau Ventela mengklaim di depan pengadilan untuk membuktikan bahwa mereka telah memiliki perlindungan terhadap hak kekayaan industrinya, terhadap Just Strap-nya. Beberapa hari lalu saya menemui bahwa pihak Ventela telah mengklarifikasi melalui postingannya di Instagram, melalui Instastory, bahwa mereka mengklaim bahwa logo Just Strap ini telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pun nantinya jika fans terbukti telah mendaftarkan logo Just Strap old school mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, akan jadi pertimbangan tersendiri di pengadilan bagaimana bisa badan atau lembaga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendaftarkan sesuatu produk yang sama. Karena mengacu berdasarkan ketentuan undang-undang tadi tentang desain industri, bahwa yang dapat dijadikan perlindungan atas hak kekayaan industri adalah sesuatu yang baru. Sebenarnya terdapat beberapa pendekatan untuk mengetahui segala sesuatu itu sama atau tidak. Saya membaca aja ya teman-teman, maaf karena cukup panjang, takut salah saya nanti. Untuk dapat memperbandingkan dua desain sama atau tidak, kita harus mengetahui apakah terdapat persamaan secara visual. Karena bentuk suatu desain karena fungsinya dapat saja memiliki bentuk yang koheren. Tetapi yang dinilai adalah apakah secara visual dua desain yang koheren tersebut memiliki perbedaan yang kasat mata. Apabila terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada desain yang belum pernah diungkapkan sebelumnya dibandingkan desain industri yang telah terdaftar, maka desain industri yang belum diungkapkan tersebut dianggap memiliki unsur kebaruan atau dapat dikatakan sebagai desain yang baru. Yaitu mungkin sebuah pendekatan aja untuk dapat mengetahui desain itu sama atau tidak, antara A dan B itu sama atau tidak. Itu cuma sebuah pendekatan, bisa dipakai atau tidak itu tergantung kalian, dan kalian pun punya opini atau asumsi pribadi, itu terserah kalian. Di sini saya cuma memberitahu atau meninjau secara yuridis atau secara hukum menurut ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Semua itu saya sampaikan secara teori. Ya teori saja sih sebenarnya, cuma sebuah penjelasan saja untuk tentang bagaimana teknis gugatan fans ke Ventela atau bagaimana penerapan sistem hukumnya, mekanismenya bagaimana, itu serahkan pada praktisi hukum yang bersangkutan, baik lawyer dari pihak fans atau lawyer dari pihak Ventela, dan biarkan praktisi hukum dalam hal ini hakim yang akan memutus suatu perkara. Karena pada dasarnya hakim memiliki sebuah jurisprudensi. Hal ini tentu saja diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dan sebenarnya seluruh opini saya tadi itu merupakan milik saya pribadi. Dan kalian bebas berasumsi apapun. Di sini saya membuat sebuah video tentang fans Ventela, bukan berarti saya pro dengan Ventela, saya kontra dengan fans ataupun sebaliknya, enggak. Ini cuma berdasarkan tinjauan saja, tinjauan secara yuridis atau secara hukum. Dan ini pun menurut pengetahuan yang saya ketahui.